Kalau makan siang gratis itu diluncurkan dengan budget per tahunnya kalau nggak salah sekitar 400 triliun. Katakanlah satu anak sekolah mempunyai plafon, diberikan pagu anggaran satu orang 30.000 misalkan. Saya mempunyai keyakinan paling yang diterima oleh anak sekolah untuk makan siang gratis atau ibu hamil makan siang gratis nilainya tidak lebih dari 10.000. Yang lain dikorupsi. Ini Indonesia, Bung. Masa Pak Prabowo lupa? Mental koruptif itu sudah menjadi penyakit menular di mana-mana yang sampai sekarang negara gagal untuk menyembuhkan penyakit korupsi di Indonesia ini dalam segala lini. Karena apa? Ujungnya juga berkorupsi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah tanggal 20 Januari 2024, dalam satu kampanye di Kalimantan, Pak Prabowo mengatakan bahwa betapa pentingnya program makan siang kalau dibandingkan dengan internet gratis bagi para siswa atau mungkin remaja, bagi anak-anak muda yang startup dan sebagainya. Saya agak bingung sebetulnya menelaah pola pikir seorang Pak Prabowo Subianto, memperbandingkan makan siang gratis versus internet gratis. Ini kan seperti memperbandingkan mindset kolonial versus mindset milenial. Nggak nyambung sebetulnya. Kalau Pak Prabowo mau mencoba belajar, memahami pengertian, kemudian dunia dari generasi X, generasi milenial, generasi Z maupun generasi Alpha, betapa pentingnya internet bagi mereka, terutama anak-anak sekolah, terutama UMKM atau anak muda atau yang sedang menggeluti industri kreatif. Internet menjadi tulang punggung karena dia bisa mengkoneksikan semua kepentingan, semua bisnis, dan semua itu terkoneksi melalui internet. Jadi pemikiran internet gratis bagi anak sekolah, kemudian bagi pelaku UMKM, startup, industri kreatif, bagi saya itu adalah pemikiran yang sangat cerdas dari Ganjar Pranowo. Dan itu dilakukan oleh negara-negara maju. Penyediaan internet gratis dan cepat, super cepat, itu adalah prasyarat bagi kita untuk melompat menjadi negara maju. Di era IT, di era yang semua serba digital ini, internet menjadi prasyarat utama agar kita bisa berlabuh di dalam dunia yang penuh dengan dinamika teknologi seperti sekarang. Nah, kalau makan siang gratis ya mohon maaf Pak Prabowo, sekarang pun masyarakat Indonesia juga tidak terlalu miskin-miskin amat. Meskipun angka kemiskinan sangat tinggi, tapi kalau untuk makan siang gratis itu bagi saya terlalu, mohon maaf ini istilahnya Pak Mahfud, masih receh sekali sebetulnya. Kenapa Pak Prabowo tidak mempunyai pemikiran memberikan stimulan atau rangsangan kepada UMKM atau keluarga, industri, rumah tangga untuk bertumbuh, mereka secara ekonomi maju, dan kalau itu terjadi otomatis mereka bisa melakukan penyediaan makan siang yang bergizi. Kalau semua keluarga di Indonesia ekonominya sudah berdaya melalui internet gratis tadi, otomatis angka stunting juga bisa dikurangi, angka gizi buruk bisa dikurangi, karena ekonominya maju, karena itu paralel, stunting
gizi buruk itu paralel dengan kemajuan ekonomi suatu keluarga. Bukan hanya internet gratis yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, tapi beliau juga mempunyai program satu keluarga miskin, satu sarjana, sampai lulus dan dibiayai oleh negara. Nah, pada saat keluarga miskin ada satu orang yang sarjana, kemudian negara menyiapkan lapangan pekerjaan, otomatis dia bisa memberdayakan ekonomi keluarganya, otomatis dia bisa menyediakan makan siang yang bergizi. Bukan hanya itu, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apakah makan siang gratis bisa menyejahterakan rakyat? Di mana alur pikirnya itu? Yang terjadi nanti dalam prakteknya, karena kita pernah mempunyai program zaman Orde Baru dulu adalah makan siang tambahan anak sekolah. Itu ada namanya MTAS, makanan tambahan anak sekolah, dulu programnya ada. Apa yang terjadi? Plafonnya 15.000 yang diterima oleh anak-anak sekolah paling nilainya tidak lebih dari 5.000. Yang 10.000 kemana? Gone with the wind, masuk ke saku para pejabat. Ini pun sama. Kalau makan siang gratis itu diluncurkan dengan budget per tahunnya kalau nggak salah sekitar 400 triliun. Katakanlah satu anak sekolah mempunyai plafon diberikan pagu anggaran satu orang 30.000 misalkan. Saya mempunyai keyakinan paling yang diterima oleh anak sekolah untuk makan siang gratis atau ibu hamil makan siang gratis nilainya tidak lebih dari 10.000. Yang lain dikorupsi. Ini Indonesia, Bung. Masa Pak Prabowo lupa? Mental koruptif itu sudah menjadi penyakit menular di mana-mana yang sampai sekarang negara gagal untuk menyembuhkan penyakit korupsi di Indonesia ini dalam segala lini. Karena apa? Ujungnya juga berkorupsi. Kalau ikan itu kepalanya busuk, badan dan ekornya sudah busuk juga. Mereka melihat atasannya juga korupsi. Mungkin di tingkat level-level di desa, kemudian di ibu rumah tangga, atau mungkin di RT atau apa, wah mereka akan melakukan hal yang sama. Masa dia boleh, saya tidak? Itu yang terjadi. Akhirnya korupsi akan merajalela di mana-mana. Saya tidak mengerti tata kelolanya nanti seperti apa makan siang gratis. Jadi Pak Prabowo mungkin terlalu lamban untuk berpikir. Jadi bukan sebaliknya, Pak Prabowo menuduh orang yang mempunyai pilihan internet gratis pada masyarakat itu justru otaknya lamban. Kalau orang otaknya lamban jangan jadi pemimpin. Nggak kebalik ya Pak. Menurut saya pola pikir Bapak ini sudah old school Pak, sudah ketinggalan zaman. Sudah tidak cocok lagi dengan kekinian. Jadi artinya memang Bapak tidak layak jadi pemimpin menurut saya. Saya tidak akan mengatakan seperti ucapan Bapak bahwa otaknya lamban tidak layak jadi pemimpin. Tidak Pak, saya tidak berani. Saya masih mempunyai etika dan kesopanan. Jadi marilah kita cerdas, masyarakat Indonesia cerdas. Jadi mari kita lihat program masing-masing calon seperti apa. Pak Ganjar Pranowo mempunyai program internet gratis untuk anak sekolah, UMKM, startup maupun industri kreatif. Beliau juga mempunyai program satu keluarga miskin, satu sarjana gratis dibiayai negara. Ada lagi KTP Sakti. KTP yang bisa dipakai di mana-mana, tidak perlu lagi daftar harus lembaran ini, bansos pun cukup dengan menunjukkan KTP dapat. Karena KTP sekarang ini tidak sakti sama sekali. Sistem birokrasi kita sudah tidak sakti sama sekali. Banyak birokrasi kita masih memerlukan KTP, KK-nya mana, ini kan nggak masuk akal gitu loh.
Logikanya orang punya KTP pasti punya KK. Apa ya bisa orang punya KTP tapi tidak punya KK? Tapi tetap diminta foto KTP mana, fotokopi KK mana, fotokopi paspor mana, kan lucu. Untuk bisa mendapatkan paspor diperlukan KTP, diperlukan KK. Tapi pada saat kita mengurus ini paspor perlu, fotokopi KK perlu, fotokopi KTP perlu. Inilah Indonesia yang harus dibereskan. Dan tidak bisa membereskan Indonesia yang sangat amburadul secara administratif ini oleh orang-orang yang pola pikirnya masih old school atau ketinggalan zaman. Perlu orang yang progresif, visioner ke depan. Jadi mari masyarakat Indonesia cerdas memilih apakah mau sekedar diberikan makan siang gratis yang berpotensi korupsi, ya nanti mekanismenya seperti apa, atau kita memilih orang yang mempunyai program internet gratis, satu keluarga miskin satu sarjana, KTP sakti, dan sebagainya dan sebagainya. Kecerdasan Anda akan menentukan nasib bangsa ini, termasuk nasib Anda sendiri. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia cerdas. Saya Rudi SKP.